Selamat datang di Mindside Mind TV, bukan main. Ya, selalu seru ya kalau ngomongin kadrun. Dengan segala cara mereka tuh mencoba mendowngrade hajatan besar kita yaitu KTT G20 atau G20 di Bali. Bahkan tanpa malu, mereka mencoba mencuri momentum dengan mungkin menyodor-nyodorkan kehadiran Anies yang sebenarnya nggak ngaruh juga. Nah nih ya, biar nggak kelewat momentum, nih saya kabarin. KTT G20 di Bali yang masih berlangsung sampai saya ngonten ini, ternyata sukses menghasilkan leader declaration atau komunike. Ini bisa disebut sebagai capaian tertinggi yang bisa dihasilkan oleh KTT G20. Nih, di handphone saya aja nih, sekarang ini banyak banget berita tentang keberhasilan KTT itu membuat sebuah yang namanya komunike. Komunike itu apa ya bahasa enaknya ya? Kayak kesepakatan yang akan dilaksanakan. Dan ini penting banget. Bayangin, ngumpulin puluhan kepala negara yang punya kepentingan beda-beda, bahkan nggak jarang saling bertentangan, tapi di endingnya bisa menghasilkan kesepakatan bersama. Ini keren banget. Maaf ya Anies ya, ente nggak ada di dalam komunike itu, nggak ada. Tetap semangat Pak Anies. Kenapa yang namanya komunike di KTT G20 itu keren? Karena nggak semua KTT G20 yang sudah berlangsung berapa kali itu menghasilkan komunike. Bahkan di situasi damai pun kadang-kadang nggak menghasilkan komunike. Tapi ketika di Bali, dihelat oleh Indonesia, dikomandani oleh Pak Jokowi, itu berhasil menelurkan komunike. Sebelum digelarnya G20 di Bali ini, juga banyak pihak yang pesimis kalau KTT kali ini bakal menghasilkan komunike itu. Kondisi dunia masih lesu akibat efek panjang pandemi. Belum lagi ancaman resesi di tahun 2023. Kaum goleran tuh yang pesimis juga banyak. Apalagi dunia lagi dilanda persoalan yang berat-berat. Yang gak kalah berat adalah perang Ukraina dengan Rusia yang masih berlangsung sampai sekarang. Serta panasnya hubungan antara Amerika dan Cina. Dua soal ini aja udah bikin kepala nyut-nyutan dan segala urusan internasional jadi ribet. Makanya ekspektasi orang dengan adanya KTT G20 di Bali itu nggak tinggi-tinggi amat. Tapi ternyata hasilnya malah brilian. Aduh, Jokowi ini memang luar biasa ya. Nggak seperti yang terlihat. Ide dan kerjanya nyata dan daging semua. Aduh. Wah, Kadun kalau nonton konten ini lagi-lagi pasti keloloden. Nah, dari beberapa poin komunike yang paling menonjol adalah, ini penting nih, pernyataan mengutuk perang di Ukraina yang mengakibatkan penderitaan yang luar biasa dan memperburuk situasi ekonomi global yang lagi rapuh. Para pemimpin negara G20 juga sepakat dengan penegakan hukum internasional untuk menjaga perdamaian dan stabilitas. Ini menarik ya, karena meski Pak Jokowi itu akrab dengan kedua pimpinan negara yang lagi perang itu dan membuat harga Indomie naik, tapi kesepakatan dunia lewat G20 ternyata tetap bisa dihasilkan. Yaitu Rusia kudu cabut dari Ukraina. Jangan perang melulu. Kayak artis lawan hater saja perang. Ya, dan tambah menariknya, para pemimpin dunia juga menyambut baik hasil kelompok kerja G20 dan pertemuan tingkat menteri yang hasilnya konkret. Bukan basa-basi, bosa-basi asal ngobrol aja. Nggak cuman ketemu selfie. Itu kan Kadun kalau lagi demo di patung kuda. Ini bunyi komunikasinya kira-kira begini nih. Kami menghargai dan berterima kasih kepada Indonesia atas kepresidenannya dan berhasil menjadi tuan rumah G20 di Bali. Itu kata salah satu poin dalam Leaders Declaration atau komunike ini. Tuh bayangkan, hajatan super penting level dunia yang digelar di Bali itu memang pengaruhnya luar biasa. Keberhasilan KTT G20 menghasilkan komunike ini nggak lepas dari kerja keras tim yang dibentuk oleh Pak Jokowi. Dari awal kan isu-isu yang ditawarin emang konkret sih, beneran nyata, menyentuh masalah yang dialami semua negara, serta mencakup kepentingan semua golongan warga dunia. Tim ini nih sepanjang tahun dari tahun lalu
itu bekerja keras, melobi sana sini untuk menghasilkan kesepahaman sebelum masuk di arena KTT G20 2002 yang berlangsung di Bali ini. Selagi kadrun mengutuk, mengkafir-kafirkan orang lain, menghalangi pembangunan gereja, demo demi nasi bungkus, di saat yang sama Presiden kita Pak Jokowi berjuang mengharumkan nama negara, juga sambil terus kerja keras mengatasi ekonomi Indonesia. Lalu di acara KTT G20 di Bali yang masih berlangsung ini, jangan lupa juga dengan jurus menjamu tamu Pak D. Jokowi yang khas banget. Semua tamu kepala negara dimanjakan dengan acara dan pertunjukan yang mengagumkan. Sampai-sampai beberapa kepala negara, kayak pemimpin Cina ya, Xi Jinping, mengucapin selamat dan terima kasih. Karena terkesan dengan sambutan khas Indonesia. Pak Jokowi juga sukses bikin Joe Biden dan juga si Jinping ini ngobrol bareng dengan suasana yang positif dan akrab. Padahal sebelumnya pemimpin kedua negara adidaya ini yaitu Cina dan Amerika hubungannya agak-agak konslet lah. Dan bikin khawatir pemimpin-pemimpin negara lain. Tuh di depan Pak Jokowi, di Bali, di Indonesia. Dua orang bermusuhan, dua orang kepala negara besar bisa disatukan. Lu Joe Biden dan juga Xi Jinping, lu berdua kalau nggak ngobrol bareng dan akrab dan damai, gua gamparin satu-satu. Mungkin gitu kalau saya presidennya. Iya, mereka berdua yang tadinya serem itu di KTT G20 Bali, dunia ini mendadak adem ayem. Damailah manusia, damailah dunia. Kadrun biar ke Afghanistan saja. Saya Mas Juprai, salam bukan main.